Oke, kita bakalan balik lagi ke rumah ya. Ini konten vlog yang kedua. Aduh, muternya susah nih. Harus hati-hati, ya kan? Kalau nggak hati-hati, ya bisa tabrakan. Aduh. Anjir cuy, susah kali. Banyak kali mobilnya. Aduh, gua muter baliknya ke sana aja dah. Nah, gua ambil ke kanan. Kalau nggak gua mau lewat itu aja deh, lewat perkampungan aja dah. Nggak usah lewat jalan yang tadi ya. Oke, gue sapa lagi ya. Halo guys, welcome back to my channel. Tadi yang vlog pertama itu adalah vlog ketika gue dari rumah ke Universitas Asyafiah. Anjir, kelewat goblok. Muter balik. Aduh, ngeri cuy. Pak polisi. Halo Pak, apa kabar Pak? Anjay, akrab dikit gitu sama Pak polisi biar nggak ketilang. ya ini lanjutan vlog yang pertama ya, dari rumah ke Universitas Asyafiah. Ini dari Asyafiah ke rumah ya, vlog keduanya. Ya, satu hari satu vlog. Jadi ya mungkin akan terus seperti ini ya, maksudnya ngevlognya itu di motor gitu ya, namanya motovlog. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah mengklik video ini, dan yang belum subscribe bisa di subscribe ya. Ya, semoga saja kita bisa berteman ya. Anjay. Ini gua lewat perumahan, bukan lewat jalan raya yang besar tadi ya. Ya, setidaknya bisa membuat perjalanan yang berbeda tentunya, yang belum kalian lihat sebelumnya. Ini ada di pinggir tol Pondok Gede gua ya. Ya, kita cerita lagi. Semenjak gua belum dapat kerjaan ya, gua selalu berpikir gitu ya kan, apa sih yang bisa gua lakukan gitu ya kan. Kalau gua nggak bisa melakukan apapun ya, gua harus mencari sesuatu yang harus gua kerjakan. Kalau gua nggak bisa mengerjakan sesuatu ya, aduh gimana ya, bingung juga gitu. Apalagi kan seorang laki-laki itu harus bisa mendapatkan uang sendiri tentunya. Dan ternyata orang tua gue mendukung gitu apa yang gue pengen. Maksudnya apa yang gue pengen itu gue bisa mendapatkan uang dari bantuan subsidi dari orang tua, dan orang tua selalu mendukung apa yang gue pengen gitu. Nah, jangan sampai apa yang kita inginkan gitu ya, itu tentunya tidak menghasilkan sesuatu. Itu akan menghasilkan uang harusnya. Kalau kita meminta sesuatu kepada orang tua ya, tentunya kita berharap akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik buat kita ke depan. Kalau kita meminta sesuatu kepada orang tua tapi merugikan diri kita sendiri ya, lebih baik jangan deh gitu. Ya, buat kalian yang pikirnya masih kayak anak-anak ya silahkan sih, tapi kalau pikiran kalian udah dewasa, orang tua punya kemampuan untuk membeli sesuatu yang kalian inginkan, tapi kalian juga menginginkan sesuatu yang bisa membuat kalian mendapatkan uang ya, tentunya itu berpikirnya sudah maju gitu, sudah dewasa gitu. Jangan pernah memanfaatkan yang orang tua punya demi kepentingan kita pribadi. Contoh seperti kita meminta PC, kita meminta HP kepada orang tua, cuma dipakai buat main game. Itu pikiran kayak gitu, pikiran anak-anak tau ya kan. Buat kalian udah dewasa, pasti kalian kalau melihat orang tua punya uang gitu ya, kalian harusnya berpikirnya positif gitu.
bagaimana caranya gue bisa menghasilkan uang dari subsidi orang tua. Bah, mantep kan? Pikiran-pikiran kayak gitu yang jarang ditemukan sama anak-anak muda zaman sekarang, cuy. Ya kan? Ya, semoga kalian juga terbukalah pikiran kalian gitu untuk mendapatkan uang dari handphone, dari PC, ya kan. Oh ya, by the way, suara gua agak kecil ya terdengarnya ketika orang lain yang di sekitar gua kanan kiri ini mendengarnya. Kedengaran sih, cuman nggak berisik gitu, nggak sesuai sama yang gua ngomongin ini. Soalnya mic gua nih di depan, persis depan mulut nih, ya kan. Dan ini bukan mic dari GoPro-nya langsung, cuy. Ini mic-nya dari mic HP, ya kan. Oh ya, gue menggunakan kamera GoPro 8 Black, ya, kamera 8 Black. Tapi gue nggak tahu nih, ini gue belum setting loh ISO-nya. Waduh, ngeri juga kalau belum disetting, ya kan. Muter balik gue, ya kan. Aduh. Nah, orang-orang kayak gitu guys, aduh, gue tuh mau gitu ya ngebagiin sebagian harta gua ya kalau gue dapat duit gitu, ya kan, dari YouTube. Ya gue mau gitu ngebagiin sebagian harta gue untuk mereka yang yang melihat pemulung-pemulung gitu. Nih kayak gini guys, nah tah, lihat tah, ya kan tah. Nah, aduh, gimana ya guys. Anjir, gue kelewat lagi, goblok. Aduh, kelewat, goblok. Apa sih ini gue? Nah, gue tuh mau ngebagiin harta gue tuh, sebagian harta gue buat mereka. Dan contoh kayak gitu tuh bukan untuk pamer, tapi itu adalah contoh yang baik untuk kita terapkan dan kita jadikan konten tuh baik banget. Kalau ada yang bilang, lu ngapain ngasih duit ke orang lain tapi lu videoin, sama aja lu memanfaatkan mereka dong. Ya tidak gitu. Kalau kita berpikirnya positif gitu, kita ingin menjadikan ini sebagai video inspiratif, ya tentunya ini adalah video konten yang bagus untuk ditonton sama semua orang. Tapi kalau kita jadikan sebagai alat untuk ria, untuk sombong, itu baru tidak boleh, ya kan. Nah, niat gue tuh maunya ke situ tuh, mau ngebagiin sesuatu yang ada dalam diri gue tuh sebagiannya untuk mereka. Selagi gue belum dapat uang, ya kan, ya ini kayak gini pelontang-pelontang kayak gini nih, ya kan. Aduh, bingung kan, bingung mau kayak gimana, nggak ada uang, nggak ada ojek, jalanan becek. Lagu jadul itu mah. Semua yang kita miliki ini kan nggak semuanya loh kita gunakan. Contoh, ya kan, uang pendapatan kita, gaji kita tuh kalau kita nggak sedekahin guys, ya pasti ada aja yang kurang di dalam diri kita, ada aja. Kenapa sih gitu, ya kan, apa sih gitu, pokoknya dalam diri kita tuh kayak ada yang kurang kalau kita tuh dapat gaji terus nggak kita sedekahin gitu. Ya nggak usah banyak-banyak lah, minimal ya. Lu tahu kan zakat mal tuh 2,5% cuy dari gaji tuh. Aduh, pemulung, ya ampun, siapa sih yang mau jadi pemulung, ya kan. Kasian guys, kasian banget, ya kan. Aduh, gue lupa lagi nih, belok kanan apa belok kiri? Kanan aja dah, gue nggak tahu jalan. Sumpah gue nggak tahu jalan. Semoga aja bener ya. Nah, balik lagi, pokoknya setiap gaji kita yang kita dapatkan gitu ya, seenggaknya minimal 2,5% cuy, itu kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Sebab itu adalah hak mereka ya dalam Islam, ya. Dalam Islam 2,5% dari gaji kita itu
adalah haknya orang-orang miskin. Bagaimana cara kita membandingkan atau membagi itu 0,5% itu? Ya lu bagiin goblok. Lu bagiin lah. Contoh lu dapat gaji 100.000, dikali 2,5% berarti 2.500. Apa yang berat gitu ya kan? Sebanyak apa sih gitu 2,5%? Ya Allah. Setidaknya dengan 2,5% itu bisa membuat mereka senang, membuat mereka merasa dipandang, diperhatikan gitu ya kan. Ternyata orang-orang yang seperti ini gitu loh adalah orang-orang yang memang dibutuhkan di dunia ini, anjay. Ya karena apa? Bermanfaat cuy, untuk orang lain, untuk keluarga ya kan. Kalau gajinya dimakan sendiri kayaknya ada yang kurang. Itu mulu gue puter-puter. Tapi beneran, lu rasain deh, lu rasain apa yang lu rasakan ketika gaji ini semuanya lu makan sendiri, tanpa lu perhatikan keluarga lu, tanpa lu perhatikan sekitar lu. Itu rasa kebahagiaan lu tuh kayak ada yang kurang gitu, walaupun lu dapat gaji sebanyak apapun, apalagi uang korupsi. Nggak ada senang-senangnya cuy, nggak ada bahagianya lu kalau ngambil uang dari korupsi cuy. Yang ada lu kepikiran, lu nggak bisa tidur ya kan. Bisa sih tidur, cuman nggak nyenyak gitu ya kan. Nah kedepannya gue nih mau gitu ya kan, mau bantuin seperti jadi relawan-relawan untuk ngebagi sebagian harta gue untuk mereka gitu. Dan bukan bermaksud untuk menjual mereka ya kan, tapi mengingatkan teman-teman bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang ibarat kata meladang pahala kita gitu. Ladang pahala yang memang dikhususkan untuk orang-orang yang dermawan tentunya. Yoma, bagaimana kalau dia videokan? Ya nggak masalah gitu ya kan. Buat kalian yang mempermasalahkan kebaikan tapi divideokan, apakah kalian lebih baik gitu daripada orang yang memvideokan gitu? Nggak usah mandang orang lain membuat kebaikan tapi divideokan. Coba kebaikan apa sih yang lu lakuin gitu? Tuh ya kan. Jangan pernah memandang buruk seseorang ketika dia melakukan sebuah kebaikan, apalagi lu suuzon gitu ya kan. Orang-orang berbuat kebaikan di videokan, lu nya suuzon, dikiranya mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang sudah dimanfaatkan. Enggak lah goblok. Kalau kontennya itu berbuat baik kepada sesama, ya wes kita dukung gitu ya kan, harusnya kita dukung. Kalau kontennya itu merugikan orang lain sampai membuat dia rugi gitu, itu nggak boleh cuy, itu nggak boleh ya kan. Aduh gue buat sampah cuy, gue sampah anjay. Halo pak, merokok cuy, santai betul dia merokok sambil jalan cuy. Tapi nggak apa-apa sih. Gue nggak berani negornya bapak-bapak cuy gitu. Ya semoga ini bapak-bapak ini gak nonton video gue ya. Ngeri juga kalau dia nonton. Udah lah hazardnya hidup lah gitu. Tadi aduh becek cuy, motor gue baru gue cuci cuy. Aduh ya, kita balik ke rumah dan sampai sini saja videonya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya sampai selesai tentunya. Oke, sampai jumpa di video vlog motor yang ketiga. Bye bye.